Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel VTP. Nah, kali ini di hadapan saya motor Beat Karbu atau Beat All, dimana kondisinya akinya sering tekor, dan kondisi ini adalah katanya aki baru. Jika saya coba untuk starter tangan dan tidak bisa sama sekali. Dan kemudian aku cek akinya, ternyata memang aki baru ya. Hanya saja merek Alfa Market yang nggak bisa dijamin kualitasnya. Kemudian aku coba untuk mengecek voltase akinya, dan memang voltasenya sangat rendah. Dan selanjutnya coba aku hidupkan mesin dan langsung aku tes voltase pengisian. Ternyata pengisiannya juga masih normal. Nah, pada kasus ini kecurigaanku ada pada dinamo starter yang sedikit berat keputar, makanya dampaknya ke aki ya. Mungkin si pemiliknya terlalu sering menggunakan starter tangan tapi tidak bisa terus berputar atau menghidupkan mesin. Nah, itulah membuat akinya menjadi. Oke, langsung saja kita bongkar dan lakukan perbaikan. Teman-teman bisa lihat kol atau karbon brusnya memang udah tipis banget. Nih, itu jadi tipis banget. Otomatis kita bakalan ganti ya. Dalam kondisi seperti ini kita akan ganti. Untuk angkernya sendiri ya masih bagus lah sebenarnya. Cukup dibersihkan saja, karena endapan-endapan ini yang bakalan menimbulkan masalah baru. Luar biasa kotornya ya, mungkin akan membuat putaran motornya ini seret dan segala macam lainnya. Oke. Setelah kita coba untuk mengganti dan kita cek kembali apakah akinya ini bakalan shock kembali ya, atau sudah bisa normal lagi. Kita ganti cold starter. Jadi ini aku sudah siapin cold starternya. Kita pakai merek Aspira karena cuman ini yang ada. Aku udah siapin bahan bakar bensin untuk ngebersihin. Oke, lanjut, kita langsung aja bersihkan. Ini juga perlu kita bersihkan sebersih-bersih mungkin sebisanya kita ya. Jadi ini kita bersihkan dulu dengan bensin. Oke, setelah dirasa cukup bersih, lanjut kita keringkan dulu. Ini nanti bakalan kita amplas juga ya, armaturnya ini. Apa lagi namanya? Komutator kalau nggak salah isinya. Ini kita bakalan amplas nanti.
Oke, sambil menunggu ini kering, saya mau bersihkan area spool dulu, karena kemarin juga sempat saya bongkar untuk mengecek apakah spoolnya dalam keadaan baik atau tidak. Nah, ini tampilan dari spool, begitu kotor ya, bisa kita lihat spoolnya luar biasa kotornya, pun magnetnya ditempeli begitu banyak kotoran, debu ya, bagian sini juga. Jadi saya akan mencoba untuk membersihkan ini dengan deterjen, kemudian itu kita keringkan ya, karena sebenarnya dalam kondisi seperti ini juga berpengaruh pada kinerja pengapian ya, untuk sebuah sepeda motor seperti ini. Jadi semakin kotornya komponen ini, itu bisa saja menghambat timbulnya arus atau ya seperti itulah. Oke, jadi kita bakalan bersihkan, cukup dibersihkan dengan air saja. Kita gosok, kita sikat, dan kemudian kita keringkan. Oke, sambil menunggu spool yang kita bersihkan tadi, itu yang kita cuci kering, kita coba untuk rakit komponen ini ya. Jadi sebelum kita rakit, tadi aku bilang ini kita bersihkan dulu, karena kita tadi cucinya ini pakai bensin, jadi sifatnya cepat kering ya. Oke, kita menggunakan amplas yang aku gunain di sini, amplas yang sedikit halus lah ya, tapi enggak begitu halus juga, enggak begitu kasar juga, jadi yang di tengah-tengah. Menyela dengan sebuah besi yang sekiranya bisa masuk ke bagian ini ya, kiranya bagian antara komutator ini enggak kehubung ya. Nah, kadang bekas dari kol yang jadi serbuk itu yang bakalan masuk di situ dan membuat komutator ini saling berhubungan, dan bisa saja dampaknya angker ini bakalan, atau rotor ini bakalan kebakar ya, koslet. Oke, lanjut kita rakit.
Oke, jadi motor starter udah selesai, jadi kita tunggu spoolnya kering. Setelah itu kita pasang dan kita rakit kembali, kita selesaikan semua dan kita coba apakah dengan yang kita lakukan ini bisa memberikan perubahan ya ke kondisi atau kerusakan yang selama ini terjadi pada sepeda motor ini, atau gejala yang selama ini terjadi pada sepeda motor ini. Nah, dalam hal ini juga aku pakai aki baru ya. Ini sekalian aku beli aki baru ori Honda bawaan motor ini sendiri. Aku langsung belinya di dealer ya, di bengkel resmi Honda. Oke, ini spoolnya udah kering ya, udah aku keringkan tadi, dan lanjut kita pasang. Untuk pemasangannya aku skip aja ya, karena durasinya terlalu panjang ya, jadi di skip aja. Oke, spool magnet udah kepasang, lanjut kita pasang kipas. Ini kipasnya masih basah, baru aku cuci. Jadi kita pasang. Oke, setelah itu kita pasang. Covernya udah kepasang, tinggal kita pasang saringan udara. Sini aku juga ganti saringan udara karena kondisi saringan udaranya sudah kotor banget seperti ini. Debu dan oli ya. Jadi kita ganti aja ya. Ini masih basah soalnya baru selesai dicuci. Oke, jadi aku pasang dulu. Oke, langsung aja kita pasang saringan udaranya. Kita pasang aki yang baru. Oke, akinya udah kepasang ya. Kita tes. Nah, oke, bisa aku rasain perbedaannya dan teman-teman lihat. Jadi sebelum aku lakukan penggantian kol dengan tadi dinamo starternya kita bersihkan dan kemudian kita ganti kolnya, karena sebelumnya ini udah aku pasangin aki yang lain sebelum aku ganti akinya juga ya. Jadi itu putaran dinamo starternya agak sedikit berat ya, agak sedikit berat, tapi sekarang sudah mulai enteng ya. Jadi sudah mulai enteng putaran starternya sehingga motor lebih mudah bunyi. Nah, bisa ditarik kesimpulan teman-teman sekalian bahwa penyebab motor ini akinya selalu tekor yang dulu-dulunya itu karena frekuensi starter tangannya itu mungkin lebih sering karena motornya nggak langsung bunyi ya. Starter tangannya digunakan lama baru bisa bunyi. Nah, itu yang menyebabkan akinya tekor. Karena tadi aku sudah cek juga menggunakan multitester untuk pengisiannya normal, tapi ternyata akinya nggak mampu untuk memutar dinamo starter. Dan setelah kita ganti juga akinya, karena memang kondisi akinya sudah mulai drop banget, dan itu adalah aki biasa, bukan aki yang harga yang lumayan mahal ya, maksudnya aki yang kualitasnya terjamin. Jadi setelah aku ganti itu udah mulai ada perubahan ya. Jadi ditarik kesimpulan yang aku bilang tadi bahwa
Besar kemungkinan penyebab akinya selalu tekor pada motor ini adalah karena putaran dinamo starter yang berat sehingga memakan daya aki yang cukup besar juga ya. Jadi mungkin sekian video kali ini semoga membantu buat teman-teman yang punya permasalahan yang sama. Jadi kenali dulu penyebabnya, kenali dulu gejalanya ya sebelum kita melakukan perbaikan. Oke. Adapun pengaruh dari tadi aku bersihin bersihin spoolnya yang aku bilang di awal tadi, bahwasanya itu ada pengaruh di mungkin besarnya hambatan arus yang dihasilkan dari ketika sebelum dan sesudah kita lakukan pembersihan pada spool tadi. Oke. Cukup video kali ini, semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.